Baiklah, kita mulai lagi. Teman-teman, kita masuk pertemuan yang ke-15 dari 20 untuk permesinan atau mesin induk atau mesin diesel penggerak utama kapal. Nanti kita ada kesempatan lagi mengenai mesin turbin. Sekarang kita bisa lihat propeller ya, besar sekali. Ini untuk kapal yang berapa nih ya, 90.000 ton. Kita akan mulai membahas pertemuan yang ke-15. Sejenak kita lihat baling-baling kapal atau propeller dengan berapa daun ini ya, 4 daun. Dan ini betul-betul harus balancing. Kita bisa melihat balancing juga harus tidak boleh ada yang bengkoknya menyalahin dari bentuknya. Propeller ini ya sebaik-baiknya 2,5 tahun harus di balancing. Nanti kita akan bahas berikutnya tentang propeller ini ya. Nah, kita ucapkan selamat bertemu dulu ya. Selamat pagi teman-teman yang seprofesi maritim khususnya yang di laut, kapal, di darat, di kantor, dan di diklat, baik pasis maupun dosen yang sangat kami banggakan. Kita bicara ini tetap dasar hukumnya SOLAS, STCW sebagai SDM-nya, SOLAS tentang kapalnya, Undang-Undang RI nomor 17 2008 tentang pelayarannya ya. Peralatan kapal, jadi mencakup semua SOLAS maupun STCW. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera, mohon izin. Saya memperkenalkan diri sebagai perwira pelayanan niaga, yaitu sebagai masinis, sebagai KKM, marine spesialis, dosen ilmu pelayaran, marine surveyor, juga penulis buku ajar maritim dan buku tentang pelayaran. Ini kepedulian kami tentang maritim atau dunia pelayaran. Ada buku mesin diesel penggerak utama kapal laut. Ya. Ini kita sekarang melihat buku-buku yang diterbitkan oleh PP3IP ya, dan STIP yang tengah merah itu. Tetapi yang berjalan yang dari PP3IP itu sejak tahun 2004 sampai tahun 2019. Ya, entah kebijaksanaan perusahaan sekarang nggak pakai buku-buku lagi ya. Di STIP ini saya buat tahun 2016 permintaan dari Kajultek yang sasarannya sebetulnya untuk taruna, tetapi lebih banyak dipegang oleh dosen. Jadi menurut saya nih salah alamat, lebih baik dibagikan ke taruna. Kalau memang harus ada anggarannya ya dianggarkan. Untuk para dosen itu kan sudah pinter-pinter semua ya, udah bisa lihat di perpustakaan. Ya. Jadi kalau taruna pegang buku itu enak sekali ngajarnya, dua arah proses belajar mengajar ya. Buku yang saya buat semuanya untuk taruna dan untuk pasis tujuan utama, bukan untuk para dosen ya. Dosen cukup satu untuk pakai selamanya. Kalau taruna itu berganti-ganti. Jadi kita mencerdaskan anak bangsa yang memang basicnya sudah semua. Ini tujuan saya ya. Tapi ya mudah-mudahan masih ada yang taruna yang mau cerdas harus punya buku, nggak bisa tidak ya. Pasis yang mau cerdas juga harus punya buku. Itu ya. Buku ini bukan semata buatan saya, tapi saya harus menyusun buku ini ada yang sampai 20 buku. Bukunya ada semua di rumah saya. Ya, perpustakaan saya lengkap. Jadi yang saya tulis perpustakaan ya betul-betul ada bukunya. Inilah sebagai gambaran buat teman-teman semua profesi. Beda buku profesi ini kami
judul tanggung jawab KKM tentang mesin diesel penggerak utama ya. Kalau KKM itu tanggung jawab ke dalam, juga tanggung jawab ke luar. Jadi ini pentingnya untuk seorang KKM bertanggung jawab mengenai keadaan mesin diesel penggerak utama. Karena itu ukuran kapal operasi yang tepat adalah kecepatan dan kecepatan kapalnya dan kecepatan bongkar muat kapal. Ini perhitungan gaya mesin diesel yang perhitungan momen mesin diesel, ya kecepatan baling-baling kapal dan perhitungan tenaga baling-baling ya. Di sini namanya pitch propeller ya, kecepatannya akan dilihat dan itu sudah melalui penelitian sebelum kapal diluncurkan. Ya, bisa lihat di Admiralty formula ini nanti Anda bisa menghitung tenaga, perbandingan tenaga, kecepatan, putaran, dan pemakaian bahan bakar. Kita lanjutkan saja. Ya, mudah-mudahan waktunya bisa cepat. Ini adalah basic dari ketiga lembaga yang mendidik saya, dan saya harus mengucapkan terima kasih pada beliau ya. Ini putaran teori ya, teori yang kita sebut gaya piston, gaya silinder, gaya batang penggerak, gaya tangensial, gaya sentrifugal, gaya. Ini masinis manapun ya atau oiler manapun, ya orang mesin manapun, kalau pengalamannya itu saja tanpa diisi dengan teori, ya artinya sudah nyaman. Nah, pokoknya segini itu start. Padahal kalau kita tahu teori permesinan tersebut, kita bisa melihat masih bisa dioptimalkan enggak dengan tanpa risiko yang besar ya. Dalam keadaan normal itu mesin masih bisa digerakkan dengan maksimal apa tidak ya. Ini kita bisa lihat pengaruh-pengaruh gaya ini ya dan dihitung. Jadi tenaganya bisa nambah lagi apa tidak tanpa memperhitungkan berat transaksi ya, translasi atau osilasi dan rotasi. Ini kita bahas di waktu yang cukup lama. Jadi saya memberikan gambaran bahwa perhitungan permesinan itu membedakan kalau kelas 5 ya nggak ngerti ini ya, kelas 4 juga, taruna apalagi ya. Ini taruna kalau sudah semester akhir mungkin baru ngerti. Kalau masih semester 4 aja itu belum lihat barang-barangnya ya. Kalau udah praktek kemudian balik lagi di semester 8, 7, 8, 5, 6, 7, 8 itu bisa ada gambaran yang selama praktek berlayar bisa dihitung dengan tujuan yang benar ya. Tapi kalau yang teman-teman yang hanya pengalaman aja sampai kelas 4 itu lebih banyak pengalaman. Karena itu berbeda dengan taruna yang teorinya sampai sini. Ya. Tetapi kalau sudah kelas 3 itu paling nggak penjelasannya sudah mengena ya, penjelasan umum. Untuk kelas 2, teori ini harus dipahami sampai habis. Jadi ATT2 ya maupun ANT2 itu teori harus sampai selesai. Momen-momen pada mesin tadi yang jumlahnya banyak ya, itu diteorikan seperti ini ya, dengan kita bisa melihat momen guling atau MG sama dengan bla 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 ya. Terus kemudian kita buktikan. Semua teori ini bisa dibuktikan. Dan inilah bedanya ya untuk D3 sama D2 di S1 itu adalah tingkat ketelitian. Kalau kelas T3 atau D3 itu pengetahuan umumnya bisa menjelaskan dengan baik. Kalau kelas 2 perhitungan-perhitungannya dan analisanya. Analisa butuh teori ya. Ini ya, segitiga ABC ini juga dimainkan. Seperti gambar tadi itu ada permainan segitiga ABC dan rumus sinus kosinus. Nah itu jadi waktu di SMA
akan dipakai untuk S1-nya permesinan ini, ya. Jadi sinus kosinus akan dipakai terus. Kecepatan arus laut sungai ya, ini pengaruh dari, mempengaruhi kapal ya. Kalau dorong arus ya cepat, lawan arus lambat. Dan ini semua kapal yang kami charter ya, sekitar 24 kapal, itu pasti kalau yang, bergerak kami tes begini, ya. Kecepatan angin, ya, ini yang pengaruh-pengaruh terhadap pitch propeller ya. Baling-baling itu sudah baku di dock. Jadi kapal sebelum diluncurkan yang pertama kali, dia punya kecepatan satu putaran baling-baling kapal akan bergerak sekian meter, itu. Ternyata nggak tepat ya, mungkin karena pengaruh angin, arus, ya trim dan seterusnya ya, baling-balingnya rusak dan sebagainya. Ini perlu dipahami oleh teman-teman yang di kantor juga. Jadi kalau baling-baling sudah nggak normal ya nggak dibalans, apalagi yang sudah pernah membentur balok-balok yang terapung di sungai atau laut, itu akan sangat besar mengaruhi kecepatan putaran, ya, kecepatan dan putaran dan mempengaruhi pemakaian bahan bakar banyak. Ini kecepatan baling-baling ya, propeller speed, ini harus dibaca, kecepatan teoritis, yaitu propeller speed. Nah, ini ada pitch-nya ya, pitch propeller. Nah, masih kasih warna-warni, nggak sempat lagi. Kecepatan kapal sebenarnya atau sea speed ya. Nanti kecepatan yang teoritis dikurangi sea speed itu dapatnya slip. Ya. Ini perhitungan ya, perhitungan apa lagi ini yang tutup ya. Oke, kita lihat ya. Pada akhirnya kecepatan kapal sangat dipengaruhi oleh ya kondisi-kondisi kapal itu sendiri, yaitu ini ringkasan dari yang tadi, kecepatan arus laut ya, mendorong atau melawan, kecepatan arus sungai, kecepatan kondisi lambung kapal. Ini teman-teman semuanya baik nahkoda sampai pelayan, KKM dan semua jajarannya harus tahu nih. Jadi mengenai kecepatan kapal itu berlaku nautika dan teknika. Ya. Ini kondisi kapal, tritipnya kerang atau masih mulus bersih beda. Tritip kerang itu tebalnya bisa sampai 10 cm. Ya. Kerang-kerang yang 10 cm, kerang hijau itu juga ada yang sampai lebih 10 cm. Kondisi daun baling-baling ini yang bengkok, rusak, banyak tritip, kerang, atau tidak mulus itu beda. Baling-baling ini harus 2,5 tahun sekali, mestinya di balancing. Ya zaman dulu 2,5 tahun harus naik dock, cuci pantat, bersihkan tritip, dan bersihkan vices, bersihkan apa yang bagian bawah. Tapi sekarang ada kemudahan, boleh underwater survey tidak naik dock. Nah ini yang kemudahan ini dimanfaatkan oleh pemilik kapal, tapi kapal itu akan ya sudah kayak kapal tua aja ya, tritipnya banyak sekali, baling-balingnya sudah bengkok atau sudah pernah terbentur ya, nggak balancing. Bahkan kita rugi berbulan-bulan kalau kapal itu dioperasikan. Jadi naik dock itu cuci pantat paling lama 2 minggu. Saya melihat mata kepala sendiri kapal 300.000 ton, panjangnya 360 ya, mungkin 400.000 ton, itu hanya 2 minggu selesai ya. Jadi apa, naik dock cuci pantat itu bukan untuk perbaikan ya, beda dengan nanti setelah 5 tahun sekali. Ini teman-teman yang dari perusahaan pelayaran manapun ya, mohon maaf nih, saya sudah lebih 10 kali bermain di dock, ya, kapal dock atau periksa dock, dan seterusnya, itu kondisi 2,5 tahun itu harus naik dock. Kalau perlu satu minggu, ya, supaya orang itu kerja siang malam,
borong, terus turun lagi, asal nggak ada tanda-tanda kerusakan di propeller ya. Propeller itu akan membuat bahan bakar boros banyak sekali. Dan bahan bakar ini jelas dari penelitian American Bureau of Shipping bahwa pemakaian bahan bakar 42-50% dari biaya tetap operasi kapal. Jadi kalau saya setuju tetap naik dock hanya tidak untuk repair ya, repair semua. Kondisi kemiringan kapal, trim. Ini keahliannya Molim 1 ini harus diteliti juga ya. Trim yang ideal berapa ya? Misalnya 10 cm atau ini pakai satuan decimeter ya, atau setengah meter atau apa? 2 desimeter atau 3 ini dievaluasi lah ya. Karena tingkat-tingkat Molim 1, KKM, Kapten itu sudah tingkat penelitian ya, baik kapal kecil maupun kapal besar. Kondisi muatan kapal yang mempengaruhi kedalaman lambung kapal yang tenggelam di bawah gas air. Nah, ini keahlian Molim 1 lagi ya. Ini mempengaruhi pemakaian bahan bakar. Jadi kalau KKM cerewet juga tentang trim itu bukan apa-apa. Itu untuk kondisi kecepatan. Kondisi dan kemudi dan mesin kemudi ini jelas apakah dan kemudi dapat mempertahankan arah haluan. Dan sekarang kemudi bermacam-macam ya, ada yang pitch propeller, ada yang pakai hidrolik, ada yang sampai lupa, propeller yang bisa bergerak ya, bergerak ke dalam, bisa berputar, sudah semakin canggih mengenai propeller ya. Kemudian kondisi umum kapal sendiri ya, kapal itu mempunyai karakteristik yang unik dan dia juga ada yang miring-miring, ada yang lurus, ada yang ini kondisi kapal. Oke, kita lanjutkan pengaruh kecepatan kapal tersebut di atas inilah yang membuat perbedaan dan selisih kecepatan baling-baling kapal. Jadi ini kelas item, jadi Kapten KKM Molim 1 masih 1 harus lihat nih kalau kapal dock. Ya gunanya kapal dock setengah tahunan, ini rumus slip semu ya, siap non report kan orang mesin beritahu RPM dari kapal ke anjungan. Kemudian anjungan menghitung seharusnya kapal jarak yang ditempuhnya sekian, ternyata aktualnya sekian. Itulah namanya, selisihnya adalah slip. Slip bisa juga terjadi karena deviasi ya. Misalnya kalau zaman dulu kemudinya ngantuk atau yang pegang ngantuk, ya bisa aja hanya setengah derajat atau 1 derajat, tapi penyimpangan ini juga merupakan kerugian bahan bakar. Di perusahaan pelayaran ya kalau ikut mendengarkan analisa saya kira-kira bisa ditanggapi ya. Soalnya ini larinya ke pemakaian bahan bakar yang sangat besar sekali. Ya, kami 16 tahun hampir berkecimpung dengan bahan bakar ya. Ini di atas dock diperiksa, kemudian dilanjutkan ya. Untuk orang dock buka propeller ini gampang ya. Dia punya alat-alatnya, kecuali nggak punya alat. Kemudian harus diperiksa ya. Ajak masih 1. Ini ya posisi saya waktu periksa kapal ini. Ya periksa waktu ada kelas dan sebagainya ya. Tapi ini pas lagi istirahat. Kapal unik ini sangat vital nih, paling kecil bisa menggerakkan kapal sampai ratusan ribu ton. Ini ibaratnya seperti lidah manusia, lidah yang kecil bisa membuat dunia perang, bisa membuat dunia damai, ya, bisa normal, bisa di baling-baling itu ibaratnya lidah manusia. Ya, saudara, kalau sekali lagi yang mengatakan dirinya orang kapal, jadi jangan sampai tidak pernah melihat baling-baling. Ya, baling-baling ini adalah penggerak utama
kapal yang sebesar kayak pulau, kemudian jenis baling-baling yang kapal-kapal kecil bermacam-macam ya. Kita bisa lihat yang sistem hidrolik, sistem bergerak ya, dan macam-macam. Ini baling-baling. Ya, setelah dibersihkan, dibalancing. Kemudian setahu saya baling-baling ini dulu aslinya ada campuran emasnya, ada campuran alloy ya, makanya bahannya bukan kuningan semata. Sekarang ditabur-tabur ya kuningan cocoran. Ya. Kalau dulu ada galvanisnya, jadi betul-betul materialnya ini terbuat dari bahan campuran yang yang tahan karat. Jadi selama 25 tahun ya nggak berubah. Ini hebatnya. Kalau kuningan masih ada campurannya ya. Dan ini baling-baling sekarang campur nikel, campur barang-barang yang tahan banting lah kira-kira ya. 25 tahun tetap utuh itu. Nih melawan arus ya, padahal mesti ada gesekan turbulensi di baling-baling, tapi nyatanya baling-baling itu tidak ya. Oke, ini gambaran mesin diesel kalau putaran ya tinggi, dipasang juga ada trasblok untuk menahan gaya aksial ya. Kalau jaraknya jauh dari mesin sampai ke belitan, itu pasang propeller intermediate shaft ya, dan propeller shaft sendiri. Ini kita bisa lihat propeller, saya gambar, ini gambar tangan saya sendiri. Bapak, teman-teman bisa melihat supaya ada gambaran, bukan untuk Anda saja, paling tidak bisa menjelaskan kepada teman-teman yang belum pernah lihat propeller. Baik, sekarang kita masuk di rumus Admiralty ya. Ini kita kalau menghitung bahan bakar berdasarkan jarak tempuh atau berdasarkan waktu tempuh. Ada dua rumusan. Ya. Rumusan ini sangat penting. Untuk kelas 3 kalau Anda sebagai KKM, pelajari ini ya. Sampai berulang-ulang, mau satu bulan nggak paham. Kalau untuk ATT 2 harus ya, harus ini karena pelajaran teori perhitungan itu harus dipahami oleh ATT 2. Ya. Dihitung data-datanya, dianalisa. Untuk KKM yang master atau ATT 1 bukan harus lagi, ini sudah makanan hari-hari setiap hari. Ya, pemakaian bahan bakar harus dievaluasi. Dan di darat pun juga gitu ya, di kantor itu pagi-pagi sudah teman-teman karena engineer ya, insinyur itu memeriksa pemakaian bahan bakar tiap kapal. Nah, ini kalau dibahas di sini habis waktu, tetapi antara putaran pertama N1 N2 sama dengan berbanding kuadrat juga kecepatan V ya, berbanding lurus juga bahan bakar dan tenaga ya. Ini kalau berdasarkan jarak tempuh. Tapi kalau berdasarkan waktu tempuh itu beda lagi. Ya, tenaga dengan bahan bakar masih sama, tetapi untuk putaran itu pangkat 3 ya. Kecepatan juga pangkat 3 itu waktu tempuh. Ini bedanya kuadrat dengan pangkat 3. Ini menarik kalau yang senang matematika akan sambil tiduran pun bisa ngitung. Ini kondisi permesinan yang dilihat dari samping bawah. Ya, bawah ini di bawahnya lagi masih ada yang terkait satu lantai lagi tentang cutter-nya. Ini saya kasih contoh kapal besar ya. Yang teman-teman yang belum pernah kapal yang besar, sempatkan sekali di kapal yang besar karena ini kekayaan kita ya. Seperti ini untuk silinder oil aparat ya. Kemudian untuk pospom ini ada jejer berapa nih ya.
Kemudian itu untuk periksaan ini kapal besar ini ya. Kapal besar 20.000 ton, 20.000 horsepower, maaf. Nah, ini di bawahnya lagi masih ada ruang engkol, satu lantai lagi di bawah ini. Ya, ini kekayaan kita ya. Nah, ini di bawahnya tadi ya. Di bawahnya tadi masih ada diesel ya untuk periksa ruang engkol. Ini piston aja didinginkan nih, piston cooling. Nah, cooling, kemudian untuk mesin diesel 2 tak. Ya, jangan sampai yang sudah ATT 1 belum pernah atau belum pernah ngalami atau pengalaman di kapal yang 2 tak. Nah, ini paling enggak sekali lah, biar jadi mesin 2 ya nggak apa-apa. Malah lebih bagus ya. Ini di lantai, di bawahnya lantai tadi ya. Nah, di bawahnya ini. Di atasnya ada lagi satu lantai lagi untuk yang ke mesin. Ini posisi pendingin piston. Rumusnya tetap ya, jadi kalau sudah kelas 2, kelas 1 ini sudah tidak asing lagi, mesin induk, baling-baling, dan seterusnya. Anda harus pelajari betul ya. Ini uraian tadi di atas, rumus Admiralty. Kemudian satuannya pun saya tulis ya. Di sini tinggal meneruskan ya. Soal-soal ini ada refreshing, gambarkan gaya-gaya yang tadi, karena itu setiap ujian akhir tingkat sering saya tampilkan jadi soal. Gambar gaya-gaya. Kalau penjelasan umum aja bisa ya, prinsip kerja, fungsi kerja, tapi perhitungan ini penting untuk dipahami. Oke ya, saya tidak permasalahkan soalnya, tapi Anda berpikirlah jawabannya apa, betul enggak? Yang penting sekali ada Anda yang masih aktif di kapal ya. Kalau bagi dosen akan memberi panduan, tapi bagi Pak atau taruna khususnya yang masih mau bekerja di kapal, tekunilah ya, kapal kecil, kapal besar. Nah, itu sudah diajarkan kepada Anda. Ya, jawabnya bagaimana, jawab yang benar, jangan kira-kira ya. Kalau kira-kira juga harus berdasarkan rumusan dan seterusnya. Modul 15 sudah dipelajari ya, kita masuk modul 16. Ya, Anda berkenan dengan pembahasan modul 15, itu diulangi. Ya, silakan klik tekan tombol subscribe dan tanda like. Bila ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman, silakan share. Minggu depan kita sudah buku ajar yang ke-16 ya. Kata-kata kita pun ini double. Salam sehat, semangat, dan sukses untuk Anda. Ya. Selalu untuk Anda, bukan untuk saya ya. Saya sudah pensiun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai berjumpa lagi.